Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di dalam acara ini podcast. Saya telah mengundang salah satu teman atau sahabat saya sebagai pembicara pada podcast ini, yaitu Arya Rahmanjaya. Silakan Arya, nyalakan on cam-nya. Nah, Arya Rahmanjaya ini salah satu mahasiswa dalam Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Prodi Ilmu Perpustakaan. Dan salah satunya juga saya juga termasuk dalam jurusan yang sama dengan Arya Rahmanjaya. Oke, Arya apa kabar? Alhamdulillah. Oke, bagaimana nih Arya keadaan pandemi ini nih setelah sebelumnya kan offline nih, kegiatan kampus gitu kan, mulai dari UKM, kegiatan kampus setiap hari gitu kan dilakukan secara offline. Nah sekarang ini kan pandemi ini dilakukan secara online. Itu bagaimana tanggapan Arya nih? Apakah berbeda offline dengan online ini? Terima kasih atas perhatian. Suara saya sudah jadi kalau tidak universitas secara dilakukan itu terus secara offline. Dan baru pertama kali ini ya, dari dulu sampai sekarang masih online. Dan ini yang online ini dan baru melaksanakan pilihan tersebut. Mohon maaf Arya, mungkin suaranya lebih agak besar lagi, suaranya dikencengin lagi. Tes satu gitu penjelasannya. Oke, lanjut. Suara saya memang seperti saya sih. Karena mikrofonnya headsetnya agak sampai pada sistemnya. Kalau menurut saya, pendapat saya dalam perpustakaan yang Anda bilang ya, offline maupun online, itu sih masih tetap dilakukan secara orang lain yang melakukan gitu. Kebetulan perpustakaan ini orang lain itu ingin tahu dan informasi apa saja yang mereka tahu inginkan di perpustakaan. Karena ilmu perpustakaan itu tidak penting, tapi sebatas saja yang mereka lakukan secara tertentu. Contohnya seperti informasi ilmu perpustakaan apa yang mereka ingin cari, contohnya seperti ilmu teknologi, manajemen, pendidikan, ekonomi, dan secara lain-lain itu boleh secara dilaksanakan gitu apa yang mereka inginkan, karena informasi itu memang penting untuk kita semua gitu. Apa yang secara offline maupun online ya, itu memang secara teknis itu masih tetap dilakukan gitu. Misalkan kalau kita offline maupun online kan membahaskan secara bersama-sama tuh, secara informasi bersama-sama. Nah, kalau offline itu secara kelompok, kalau online itu secara dan sistemnya gitu, sistemnya dalam informasinya gitu. Seperti arsip dan record gitu kan kalau online. Nah, masih secara saya sih seperti itu gitu. Dari improvisasi gitu. Ya betul, jadi seperti online semua gitu. Karena kita semua itu butuh online untuk menemukan informasi apa saja yang kita inginkan untuk analisa informasi apa gitu ya. Bisa sih seperti itu aja. Nah, tadi kan teman-teman dari mulai dari SD, SMP, SMA itu kan sudah belajar tentang pembelajaran yang ada gitu kan. Setiap pelajaran pasti ada. Nah, untuk dalam kampus ini kan pasti setiap matkul itu berbeda-beda ya, sesuai bidangnya masing-masing. Pasti masih ada juga nih para siswa yang bingung tentang memilih jurusan kampus nih, untuk mata kuliah untuk dalam nanti saat bidang kerja gitu kan. Itu gimana nih pemilihan itu? Apakah harus sesuai bidangnya atau harus mungkin memilih jurusan yang lain? Sedangkan dalam kuliah ini kan, universitas ini kan banyak banget tuh jurusan-jurusannya, pasti otomatis mereka bingung kan. Bagaimana tuh pemilihan mata kuliah yang menurut mereka, apakah sesuai bidang atau mungkin berbeda bidang gitu, sehingga dari kampus? Sesuai bidang atau berbagai bidang. Menurut saya sih itu tidak
masalah gitu apa yang mereka inginkan gitu. Karena siswa SD, SMP, SMA kan mereka masih anak-anak tuh, Iya masih betul. remaja seperti kita. Nah, sesuai apa yang mereka ini pilihan mereka dulu. Nah, itu sih terserah mereka gitu. Mereka karena kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Karena kalau tetap pemilihan berbagai macam sistem itu pun saya juga sama seperti dulu gitu. Karena dulu saya waktu SMA juga bingung mau pilih jurusan apa gitu. Pas mau mulai di perguruan tinggi ya dari saya. Oke, makasih Arya. Nah, di sini nih kita langsung masuk ke sebuah topik. Itu topik tentang layanan referensi nih. Nah, layanan referensi itu adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau dikenal juga dengan rujukan. Nah, pasti semua orang juga pasti mungkin sedikit bingung nih, mungkin referensi itu seperti apa sih contohnya. Nah, contohnya itu berupa sebuah kesaksian serta objek faktual. Referensi juga bisa berupa bukti-bukti atau nilai serta kredibilitas dalam suatu layanan referensi. Nah, contohnya juga lagi nih seperti mungkin sebuah karya referensi, mungkin ada buku, majalah, ensiklopedi, mungkin dan lain-lain. Nah, Arya sendiri nih, Arya, bagaimana sih cara kita dalam sebuah referensi itu melihat secara pernyataan fakta-fakta yang sudah teruji dalam referensi itu bagaimana itu? Seperti dokumentasinya, bukti-buktinya itu bagaimana tuh? Apakah itu disebut referensi kah atau bukan? Itu bagaimana tuh cara membedakannya? Dalam layanan referensi sesuai yang kita tahu itu referensi sesuatu yang dipakai dalam pembanding informasi. Yes. Kita telah juga adalah sebagai bukan sebagai bisnis seperti itu. Tapi kalau dalam layanan referensi ya, itu secara faktual maupun non faktual itu terdiri atas statistik yang objeknya ya. Referensi bisa berupa bentuk bukti nilai-nilai serta kredibilitasnya. Kalau dalam referensi itu penting sekali dalam perpustakaan. Contohnya seperti layanan referensi. Oke, suaranya mana Arya? Mungkin tidak. Kalau ada sebelum Oke, baru. saya memandang sedikit Oh, oke. Silakan lanjut. kesalahan dari saya. Oke, silakan lanjut. Di dalam layanan referensi itu mengatakan sekali dalam perpustakaan. Hmm. Di dalam layanan referensi itu salah satu kegiatan yang dilakukan di perpustakaan yang khusus melayangkan atau melayani menunjukkan konsep referensi kepada para pemakai tertentu perpustakaan. Contohnya seperti dokumen informasi apa saja yang ingin kita tahu itu pasti akan dilayani gitu oleh para pekerja di perpustakaan tersebut gitu. Contohnya pasti Anda pernah mencari buku sesuatu hal, contohnya seperti buku novel, buku cilik atau buku lah misalnya seperti itu. Itu pasti buku yang Anda cari itu pasti tentang cerita pada pekerja di perpustakaan. Seperti pada buku seperti ini pasti akan dicari gitu. Dokumen informasi apa yang pengen Anda cari apa gitu dalam layanan referensi itu. Tapi di dalam layanan referensi tidak hanya melayani atau secara pemakai ya, tapi juga untuk menyajikan koleksi referensi pada para pengunjung.
bermacam-macam dalam referensi. Kalau di dalam wilayah referensi itu banyak sekali. Tujuannya seperti agar membuat teori dan argumentasi. Referensi itu dalam menjelaskan itu seperti Suaranya pasti Rit. satu dua Ya, silakan. suara saya agak sedikit masalah. Itu tujuannya itu banyak sekali gitu dalam referensi gitu. Membuat agar memperkuat argumentasi. Pasti bisa jadi menghargai karya orang lain. Bisa jadi memberikan informasi kepada para pembaca. Itu bisa jadi. Karena dalam referensi itu bermacam-macam sekali. Gitu. Jadi itu dalam sumber referensi itu banyak sekali gitu. Buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet, itu semuanya ada gitu. Itu semuanya ada dalam dokumen gitu. Dokumen dalam referensi itu banyak sekali gitu. Memberisikan informasi ya pada pembaca. Sekian informasi betul sekali gitu. Jadi saya ada di situ dan ada pelayanan referensi banyak sekali gitu. Jadi banyak sekali. Sekian dari diri saya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih masih ingin saya tanyakan. Salah satunya yaitu adalah bagaimanakah seorang pustakawan yaitu menanyakan sebuah pertanyaan di lain rujukan, yang mengolah pertanyaan itu kepada lain rujukan. Itu bagaimana tuh cara berikan sebuah pertanyaan itu? Informasi sih hampir mirip banget. Tapi sayangnya beda proses. Itu sama aja sih kayak referensi gitu. Dalam bentukan ini bentukan informasi itu sama aja gitu. Beda mirip mungkin dengan layanan referensi ya. Beda-beda jauh. Sama sekali. Saya juga tidak tahu ya apakah prosesnya sama atau beda. Saya ada kurang mengerti gitu. Tapi mau apa sekarang? Tapi itu saja sih saya mungkin yang berbicara informasi sama referensi itu memang ada sedikit ya. Ya gitu. Tapi kalau ada prosesnya sih apakah sama atau beda ya seperti gitu. Dalam pendidikan informasi atau informasi itu dalam pendidikan informasi itu sebenarnya seperti itu gitu. Itu saja bisa. Nah, apakah ada tips nih bagi pustakawan referensi untuk menjadi lebih baik lagi? Tipsnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijabarkan tipsnya agar menjadi pustakawan referensi yang baik. Terima kasih saya atas tipsnya. Pertanyaannya yang sebenarnya. Ada tips ya. Ada tips itu kalau menurut saya kan memang sudah seharusnya menjaga sikap kepada orang lain. Tidak hanya menjaga sikap, tapi harus melayani kepada pengunjung dan informasi kepada pengunjung. Jadi kalau secara untuk pemusnahaan dan sesuatu yang lebih baik itu gitu. Terutama bagi para pemuda. Misalnya kalau para pemuda saat ini kan banyak yang ada yang positif, ada yang negatif kan ya. Tapi kalau dalam layanan referensi kepada masyarakat, ya praktisnya lebih baik. Jika sudah semestinya dalam tujuannya gitu dalam referensi kepada orang lain,
hindari plagiarisme, menghargai semua orang lain, memberikan informasi kepada para pedagang itu dalam tujuannya gitu, agar supaya lebih baik lebih baik. Asal kalau tipsnya lebih baik itu saja yang saya bilang seperti yang itu saya bisa. Oke, terima kasih Jadi Arya. Saya sudah nemu beberapa sebuah artikel atau pembahasan mengenai tentang ada itu tujuan referensi itu memperkuat argumentasi, dan argumentasi dalam referensi itu seperti apa? Ini bisa dijelaskan, jelaskan. tujuan referensi dalam memperkuat argumentasi ya. Dalam memperkuat argumentasi itu ialah dari referensi tersebut dapat digunakan sebagai sebuah bahan untuk bisa suatu argumen ataupun menggunakan contohnya seperti contohnya seperti ini apa namanya untuk mencari informasi atau tulisan apa yang mereka inginkan seperti klasifikasi data database itu namanya buat argumentasi kalau pendapat saya sekian dari saja saya. Ya, kalau boleh share. Ya. Saya ada pertanyaan. Saya boleh bertanya. Oh, boleh silakan. Saya juga pengen menunggu nih, apalagi termasuk saya itu kan saya juga termasuk jurusan politik perpustakaan nih. Saya juga ingin mengetahui nih bagaimana pendapat saya nih tentang perpustakaan itu sendiri. Baik, kalau boleh saya izin bertanya. Oke, boleh silakan. Mungkin saya tunggu dari tadi nih. Mama, terima kasih. Anda dalam layanan referensi itu apa saja sih jenis itu apa saja menurut Anda? Apa saja apa nih? Apakah mungkin bagian-bagiannya ciri-ciri atau jenis-jenisnya apa saja? Anda seperti apa kalau dalam layanan referensi? Misalnya kalau di dalam layanan referensi kan banyak jenis-jenisnya. Nah, pendapat Anda apa saja menurut Anda? Itu jenis referensi itu setelah non faktual atau masih pada 3 bentuk. Yang pertama itu saya tadi menjelaskan juga bukti, mungkin seperti bukti kesaksian tentang dokumentasi atau nilai-nilai yang digunakan pada referensi, dan kredibilitas yaitu kredibilitas memberi informasi kepada khalayak atau masyarakat, informasi yang mengarah kepada pengalaman dari sebuah bidang itu sendiri, pustakawan, trainer referensi. Oke, seperti itu. Mungkin pendapat saya. Mungkin maaf ya jika ada kesalahan nih. Iya, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang penting kita sudah memberikan informasi kepada orang lain itu luar biasa. Kalau memberikan informasi itu berpengaruh hati-hati ya. Itu berkata seperti itu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, saya seperti itu. Jadi terima kasih ya Kaisang atas. Oke, sama-sama. Mungkin ada satu ada pertanyaan. lagi. Oke, ada lagi. Mungkin pertanyaan yang ditanyakan dari Arya. Nggak apa-apa, kalau ada yang ingin bertanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin ini pertanyaan nih yang paling penting mungkin ya bagi tim sukses sendiri, atau mungkin Arya, atau bagi seluruh mahasiswa atau ahli pustakawan jurusan perpustakaan ya, dari universitas perguruan tinggi ataupun swasta. Mungkin di sini saya itu mendapat ada lagi pertanyaan penting nih yang saya tanyakan, itu mengenai
sebuah internet nih bagi layanan referensi. Nah, internet itu kan sekarang banyak banget digunakan nih untuk kehidupan sehari. Mungkin bisa digunakan untuk mencari informasi atau mungkin mencari tentang sebuah kegiatan-kegiatan yang di internet gitu ya. Digunakan juga kan di kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga nih penting banget untuk layanan referensi, yaitu apakah internet ini bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan baik bagi layanan referensi, sedangkan banyak banget sebuah website atau situs yang tidak mungkin kredibel dalam informasi. Nah, mungkin tuh gimana cara membedakan sebuah informasi atau media yang baik bagi pembaca dalam menyebarkan mungkin layanan referensi, bersumbernya, buku atau mungkin jurnal, itu bagaimana tuh? Dalam internet itu memang penting sekali ya kita semua ya dalam online gitu. Nah, internet dalam layanan referensi. Dalam internet layanan referensi itu memang sangat penting. Dari karena untuk mencari informasi apa saja yang kita inginkan gitu. Terutama dalam internet ini kita kan banyak hoax ya dalam website sumber-sumbernya apakah itu betul atau tidak ya. Itu memang sudah terjadi gitu dalam apa namanya internet website apa saja gitu yang kita ingin cari itu sih memang terjadi tapi tidak semuanya itu ialah hoax itu tidak semuanya semua yang ada di website itu ada kata juga ada syaratnya hoax itu kan contohnya seperti peristiwa apa terjadi bla 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 dan ternyata itu hoax itu bisa terjadi tapi tidak hanya di website melainkan di chat-chat di media sosial itu juga sama itu karena internet ini secara teknis memang tidak semuanya itu semua website semua yang disajikan di Google itu memang itu semua gitu sampaikan gitu tapi topik dan pendapat mereka masing-masing. Nah, di dalam sebuah artikel atau jurnal kan itu terdapat daftar pustaka atau sumber milik karya orang lain. Nah, itu saat kita ingin mengambil sebuah informasi tulisan yang ada di dalam jurnal atau artikel tersebut, apakah kita perlu mencantumkan daftar pustaka orang tersebut dari orang lain juga terhadap kan ke dalam hasil karya kita? Itu termasuk salah satu menghargai ke orang lain, benar kan? Menghargai dalam menghargai karya orang lain tersebut ya, benar ya? Iya, salah satu. Itu salah satu termasuk layanan referensi ya, kira-kira menurut pendapat Arya sendiri. Oke, dalam layanan referensi itu termasuk layanan referensi saya seperti itu. Contoh misalkan buku apa yang kita cari, contoh misalkan seperti fiksi, apa namanya buku karya orang lain butuh informasi yang lengkap gitu. Contoh seperti buku informasi apa saja, siapa yang membuatnya, dan itu kita siapa yang membuatnya gitu. Kalau kita tidak dicantumkan dalam buku apa gitu, tidak ada tanda identitas dari karya orang lain. Yang anda tanyakan itu apakah itu termasuk layanan referensi? Ya, itu betul layanan referensi juga. Kalau kata-kata saya seperti itu, tapi kalau kata-kata orang lain sih kita tidak tahu apakah sama atau tidak. Iya, setiap orang pendapat berbeda. Beda-beda. Itu yang anda bilang tadi itu kalau menurut saya itu layanan referensi karena semua buku yang ada di perpustakaan itu pasti yang butuh banget yang namanya sebuah hasil tersebut itu secara teknis ya seperti itu
banget. Contoh seperti buku apa yang Anda cari dan seperti buku fiksi, namanya Manusia Setengah Salmon. Dan itu karakternya yang buat siapa oleh Raditya Dika. Nah, itu pasti untuk menghargai orang lain. Oke. Namanya aja referensi itu. Itu namanya juga namanya referensi. Saya buat dari saya. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh bisa, Ya, saya perlu silakan. tanya lagi nggak? Aduh, boleh nih. Boleh. Silakan. Ini pertanyaan terakhir saya Ya. layanan referensi. Apa pendapat Anda tentang layanan referensi ini? Menurut Dalam saya, artikel menurut saya pendapat penilaian referensi itu seperti apa? ya, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini contoh menurut Anda dalam layanan referensi dan semua artikel surat kabar ya. Ya. Jadi kutip dalam daftar rujukan itu seperti apa kira-kira? Itu saja dari saya. Oke. Nah, pasti otomatis kan referensi itu terdapat sebuah buku, jurnal, masih banyak lagi itu ensiklopedia, kamus, kan banyak lagi tuh. Nah, kalau untuk mengenai surat kabar itu hampir sama dengan sebuah majalah. Nah, mungkin bukti-bukti itu yaitu dalam sebuah surat kabar berbeda dengan sebuah buku atau informasi dari internet. Surat kabar itu bisa menemukan tentang argumen atau informasi yang akurat atau kredibel, yaitu dengan juga seperti yang jarang juga digunakan oleh orang masyarakat karena sekarang sudah banyak banget, mungkin lebih mengarah ke internet gitu sebagai referensinya, mungkin bisa dibuka melalui website atau mungkin sebuah jurnal, mungkin ya artikel, atau mungkin dalam bentuk e-book, buku juga mungkin bisa. Kalau untuk surat kabar atau majalah ini mungkin masih jarang banget orang yang gunakan, walaupun benar-benar informasi yang argumen itu benar-benar yang akurat atau relevan gitu. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Mungkin jika ada kesalahan. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Nggak masalah. Yang ada jawaban di atas sudah tetap semua ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, mungkin itu saja nih ya podcast itu. Terima Nggak kasih banyak nih. masalah, nggak apa-apa, Isa. Terima Nggak kasih banget ya masalah. udah hadir dalam podcast saya juga ini. Terima kasih Nggak banyak masalah, nih. Isa. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan Maaf Anda ya, supaya yang jika kita ada jawab ini kesalahan supaya kurang berkenan ya. Ini pertanyaan kurang. nggak masalah itu. Oke, Mohon dia Arya, terima apa kasih banyak Arya. Mungkin lain waktu dia bisa tanya-tanya kembali agar kita bisa apa memberikan Isa. informasi yang baik kepada Nggak masalah, Isa. adik-adik kelas kita juga, kepada pustakawan, Apa-apa. pustakaan jurusan pusaka. Saya lebih baik lagi ke pertanyaan. Oke, terima Kasih, kasih Isa. Arya. Oke, silakan.